Bab 1003. Polisi yang mengikuti Luo Jin melihat mayat di atas meja dan tiba-tiba menarik napas ngeri, dan kulit mereka langsung berubah menjadi biru besi. Bukan karena terlalu banyak orang yang tewas di sini, tetapi karena mereka telah mengenali beberapa mayat di atas meja makan. 3 atau 4 dari mereka adalah milik manor ini, dan 1 adalah pengurus rumah tangga tua yang melukai saudara laki-laki mereka. Dan orang-orang dengan keterampilan hebat ini telah berubah menjadi mayat sejak saat itu. Jadi mereka sangat terkejut dengan kekuatan Lin Yu. Dia, Kapten He, ini, kamu membunuh orang-orang ini. Luo Jin membuka mulutnya karena terkejut, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa mempercayainya. Tapi Lin Yu adalah orang yang hidup di seluruh aula, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan membantah. Luo Jin dan polisi lainnya lega, ekspresi mereka sedikit mereda. Mereka berkata, orang-orang ini sangat menakutkan, bagaimana Lin Yu bisa membunuh mereka semua. Itu bukan cabul. Tuan Ho, jika saya tidak salah, orang-orang inilah yang menyebabkan pertengkaran sendiri. Luo Jin bertanya pada Lin Yu dengan ekspresi puas. Setelah bertahun-tahun menjadi polisi, dia belum pernah melihat perselisihan internal seperti itu di antara para penjahat. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk, memandang Luo Jin dengan agak tidak terduga, dan berkata, Kapten Luo benar-benar bergantung pada pengalamannya. Kapten He, terpuji. Luo Jin segera tampak sangat gembira saat mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, latihan membuat sempurna dalam menangani kasus. Dengan lebih banyak pengalaman, tentu saja Anda bisa menebak semuanya. Mendengar perkataannya, semua bawahan yang mengikutinya langsung memandangnya dengan kagum. Pemimpin mereka memang punya reputasi di lingkungan kepolisian, dan kemampuannya menangani kasus luar biasa. Kalau tidak, jalan menuju promosi tidak akan secepat itu. Kapten He, apakah Anda di sana saat mereka bertempur? Luo Jin mengeluarkan buku catatan dan pena gel yang dibawanya, bersiap untuk membuat rekaman, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah Anda menggambarkan situasi spesifik yang terjadi saat itu? Siapa yang membunuh siapa? Han Bing, Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya di samping tiba-tiba menjadi serius saat mendengar suara itu. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi dan dengan sabar mendengarkan uraian Lin Yu. Oh, begini. Saya mengejar Dewa Ganesha sepanjang jalan, dan ketika saya berada di kapal nelayan, setelah berjuang untuk menangkap Dewa Ganesha, saya ingin menanyakan beberapa informasi kepadanya, tetapi saya tidak pernah menyangka ini akan terbuka. Orang-orang kapal tiba-tiba menyerang dan membunuh Lord Kasen secara langsung. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Kasen. Ketika Han Bing mendengar perkataan Lin Yu, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, Jiarong, maksudmu Biksu Jiasen dari biara yang wajahnya terbakar. Pada saat itu, dia memberi Lin Yu informasi tentang Lord Gaya, jadi dia secara alami tahu siapa Lord Gaya itu. Tidak buruk. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku ingin tetap hidup, tapi aku tidak menyangka. Kapten Han, Tuan Jiasen ini adalah... Luo Jin bertanya dengan curiga. Dia adalah apa yang saya katakan, wakil presiden biara, dan juga manajer umum kegiatan anggota biara di wilayah China. Han Bing berkata dengan tenang. Itu dia. Luo Jin langsung terkejut. Berjalan ke arah Master Jiasen dan melihat dari dekat ke wakil presiden biara ini, dan kemudian berkata dengan emosi, ternyata dia adalah pemilik sebenarnya dari rumah ini. Saya sudah menebaknya sejak lama. Orang-orang di belakang pasti bukan orang biasa. Dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan ketika dia berbicara. Bagaimanapun, Tuan Gaya ini dan yang lainnya meninggal di alam di bawah yurisdiksinya, dan dia pasti memiliki bagian dari pujiannya. Orang seperti dia telah ditipu oleh anak buahnya sendiri. Luo Jin berkata dengan bingung. Itu pasti,
Tuosha benar-benar memiliki seseorang. Lin Yu menoleh dan berkata kepada Han Bing, jika bukan karena Master Jiasen yang memiliki level yang lebih tinggi, orang ini pasti tidak akan berani membunuh Master kedua di organisasinya. Tidak buruk. Han Bing mengangguk, dan berkata kepada Lin Yu dengan sedikit emosi, Jiarong, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk Departemen Pesawat Militer kali ini dan untuk China. Ya, Kapten, dia benar-benar beruntung. Luo Jin tidak bisa membantu tetapi berkata dengan iri, setelah ditangkap, saya kebetulan bertemu orang-orang ini dan bertengkar. Saya sangat beruntung. Ngomong-ngomong, Anda melanjutkan dengan mengatakan bahwa serangan diam-diam di kapal ini membunuh Tuan Kasen. Lalu hal-hal lain ini bagaimana dengan orang-orang? Siapa yang mereka bunuh? Ketika Luo Jin berjalan ke mayat pengurus rumah tangga tua, dia dengan marah menepuk kepala pengurus rumah tangga tua dengan pena gel, dan berpikir dengan getir bahwa dia akan mati jika dia begitu hebat. Oh, aku membunuh mereka semua. Lin Yu berkata dengan jujur. Aku tahu mereka semua dibunuh olehmu. Aku bertanya, mereka. Luo Jin tidak mendengar kata-kata Lin Yu dengan jelas pada awalnya, tetapi hanya di tengah apa yang dia katakan, dia tiba-tiba berhenti berbicara, membuka mulutnya karena terkejut, menoleh, dan bertanya pada Lin Yu dengan ngeri, Kamu berkata apa? Ku bilang, aku membunuh ketujuh dari mereka. Lin Yu berkata dengan lemah, dan kemudian menghela nafas dengan menyalahkan diri sendiri. Sayangnya, aku butuh waktu 5 atau 6 menit untuk membunuh mereka. Butuh waktu untuk membiarkan Tuan Kasen melarikan diri ke perahu. Jika tidak, Tuan Kasen tidak akan mati, salahkan saja aku. Cedera di tubuh ini menyeretku ke bawah. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan keheningan di sekitarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia mendongak dengan beberapa keraguan dan melihat sekelompok petugas polisi yang dipimpin oleh Luo Jin menatapnya dengan linglung. Mereka semua membuka mulut dan terkejut. Kapten ini benar-benar cabul. 7 orang dengan keterampilan luar biasa, dibunuh olehnya sendiri. Selain itu, bahkan ketika dia dibius dan diikat oleh orang lain, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan semua tersangka sakit kepala mereka. Ini mengerikan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa waktu yang dikatakan Lin Yu adalah 5 atau 6 menit. Dan dia sendiri berpikir kali ini terlalu lama. Bahkan Han Bing, Bu Cheng, dan Bai Rentu pun kaget. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Lin Yu sangat menakutkan. Tapi seburuk apapun dirimu, kamu juga dibius dan diikat. Jiarong, bagaimana kamu bisa membebaskan diri, dan kami mendengar bahwa Shinji sepertinya punya masalah, kan? Dia dari biarawan. Han Bing mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat curiga. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah cerita yang panjang. Aku akan memberitahumu perlahan dalam perjalanan pulang. Kapten He, jangan. Luo Jin buru-buru berkata, mari kita dengarkan juga. Ya, Kapten He, beritahu kami juga. Kapten He, kami sangat mengagumimu, beritahu kami. Sekelompok polisi juga memohon kepada Lin Yu secara serempak. Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit tidak berdaya dan tersenyum, dan kemudian memberitahu semua orang seluk-beluk masalah ini, termasuk bagaimana dia melihat melalui hati yang bersih sejak awal, bagaimana dia datang ke sini, dan apa yang terjadi ketika dia datang ke sini. Sekelompok orang yang duduk di rumah besar yang penuh dengan mayat dan bau berdarah mendengarkan dengan penuh semangat, mereka yang tidak tahu mengira itu adalah konferensi cerita. Setelah ceritanya selesai, Luo Jin dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada kekaguman 5 tubuh Lin Yu. Saat mengirim Lin Yu pergi, mereka terus membiarkan Lin Yu menemukan waktu untuk kembali mengunjungi mereka dan mengajari mereka bagaimana melakukan. Han Bing memerintahkan bawahannya untuk memuat 8 mayat biara ke dalam mobil dan bergegas kembali ke ibu kota dalam semalam. Saat itu sudah pagi-pagi sekali,
dan Lin Yu takut Jiang Yan dan ibunya serta yang lainnya khawatir akan bertemu dengannya. Jadi dia pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat dan mengganti pakaiannya sebelum bergegas pulang. Han Bing secara pribadi mengirimnya kepadanya. Ketika ada puluhan meter dari persimpangan rumah mereka, Lin Yu melihat dua suara berdiri di bawah lampu jalan di persimpangan komunitas, dan dia dengan cemas melihat ke kedua sisi jalan, melewati sosok itu. Dapat dinilai bahwa kedua orang ini masing-masing adalah Jiang Yan dan Li Zhensheng. Li Zhensheng mencoba yang terbaik untuk membujuk Jiang Yan saat ini, seolah-olah dia ingin dia pulang, tetapi Jiang Yan tidak mengatakan apa-apa, berdiri dengan keras kepala di bawah lampu jalan, dalam angin dingin, melihat sekeliling. Dia sedang menunggu orang terpenting dalam hidupnya. Kamu sangat bahagia. Han Bing memperhatikan Jiang Yan, yang berdiri di persimpangan dengan sangat cemas, dan berkata dengan lembut kepada Lin Yu, dia benar-benar bahagia.